Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buronan KPK saat ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bakal dipenjara. Jadi, KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar Saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Guys, ada berita baru nih, dan inilah berita barunya para mak jreng. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Jadi guys, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini dikabarkan menjadi tersangka KPK di kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video, dan kali ini datangnya dari Hasto Kristianto, Sekjen Partai PD Perjuangan yang telah ditetapkan oleh pihak KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Tentu publik mulai bertanya-tanya atas dasar apa KPK memutuskan untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Sedangkan pelaku dalam kasus ini, yakni Harun Masiku, sampai dengan detik ini belum ditemukan atau belum diketahui letak keberadaannya. Namun justru Sekjen Partai PD Perjuangan lah yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentu keputusan yang diambil oleh KPK ini bukan tidak berdasar, tetapi sudah melalui analisis yang begitu dalam terkait dengan keterlibatan Hasto Kristianto selaku Sekjen Partai PD Perjuangan dalam kasus Harun Masiku ini. Sebentar kita akan mendengarkan bersama juru bicara dari pihak KPK akan menyampaikan terkait keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku ini. Dan juga dalam video ini kita akan mendengarkan pula berbagai reaksi ataupun tanggapan dari para netizen terkait ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai pelaku atau sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata dan juga tidak penasaran, kita langsung saja ke videonya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buronan KPK saat ini. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menduga ada politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto. Ciko menduga ada upaya untuk menggoyahkan PDIP dengan tujuan untuk meruntuhkan atau mengambil alih. Namun ia menegaskan PDIP tetap teguh dan tidak menyerah. Bahkan ancaman hukum dan penjara justru menjadi energi tambahan bagi para kader PDIP untuk terus berjuang dengan tujuan menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bakal dipenjara. Jadi KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR bersama Harun Masiku, buronan sejak 2020. Hasto diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun ke DPR. Nah, penetapan ini terjadi pasca ekspos perkara pada 20 Desember 2024, beberapa hari setelah pimpinan baru KPK dilantik. Surat perintah penyidikan atas nama Hasto ini diterbitkan pada 23 Desember 2024. Namun, juru bicara PDIP,
Ciko Hakim menilai langkah ini sebagai bagian dari politisasi hukum yang bertujuan melemahkan PDIP. Gimana menurut kalian? Selain upaya-upaya tersebut, Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan Saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh Saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh Saudara HK dan meminta Saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara K bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DPI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari Dapil 1 Kalbar dan Harun Masiku Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIO. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, yaitu kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Itu tadi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Itu tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Itu kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, itu ada kegiatan pemanggilan,
kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak tidak petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan untuk mengambil keputusan terkait dengan kapan saudara akan ditahan. Ditunggu saja nanti ya Mas Cakra untuk kebenarannya. Pasti kita akan kabari. Status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. KPK menyebut alhamdulillah, akhirnya doa saya terkabulkan. Semoga si nenek juga nyusul. Yang katanya kalau anggota partainya ditangkap mau didatengin. Cepet nih, datengin nih KPK sama kepolisian tuh, cepet, jangan telat. Soalnya udah deket tahun baru nih, cepet nih. Breaking news, Sekjen Banteng si tukang nangis tersangka. Nangis nggak lo? Pasti dia lagi sesengukan guys. Nangis dia. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya, agar berita-berita terbaru tidak tertinggal kawan. Mantap guys, berita heboh, berita mengharukan, berita menyedihkan sekaligus menyenangkan. Kalau menurut kalian berita ini apa guys? Menyenangkan, menyedihkan, atau mengharukan? Komen ya kawan. Ditunggu komenannya guys. Ditunggu para netizen. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mana nih Mak Banteng? Kalau udah ditetapin katanya dia mau datang. Mau datang ngapain? Nemenin ya? Hah? Jadi guys, Pak Prabowo menunjukkan bahwa jangan main-main terhadap korupsi di Indonesia ya. Sekelas Sekjen Partai Banteng saja guys jadi tersangka. Kawal terus kawan. Kawal terus jenderal kita guys, untuk mengikat koruptor-koruptor, tikus-tikus perampok uang rakyat, menyala-nyala jenderal. Boom, boom, meledak bos. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Aman ya, Pak Hasto ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Menarik. Ya, gue nggak mau komentar banyak. Kita tunggu aja pernyataan resmi dari KPK, dan pasti ini berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ya make sense sih sebenarnya. Masa selama ini Harun Masiku nggak bisa ketangkep, nggak ada satupun orang dari PDIP yang mengetahui atau ikut campur dalam kaburnya Harun Masiku. Tapi ya, nah itu baru asumsi aja. Kita tunggu aja pernyataan resmi dari KPK. Yang menarik adalah dengan jadi tersangkanya Pak Hasto, apakah ini bisa menjadi era barunya PDIP? Karena selama ini pasti gue yakin juga Bu Mega lebih banyak mendengarkan bisikan-bisikan Pak Hasto daripada Mbak Puan. Ini saatnya buat Mbak Puan. Yang pasti jadi tersangkanya murni karena terlibat, bukan karena kriminalisasi atau kepentingan politik. Komen di bawah. Siang hari ini gua cukup dikagetkan dengan berita yang membuat gua tidak bisa berkata-kata lagi. Karena kita tahu bahwa Pak Hasto ternyata terseret kasus suapnya Harun Masiku. Nah, ini yang buat gua kaget karena kemarin-kemarin Pak Hasto ini kan sering dimintai keterangan oleh KPK gitu ya, sering datang ke KPK. Dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka, katanya terseret kasus. Ini menurut KPK ya, jadi jangan menurut gua gitu. Menurut KPK bahwa Pak Hasto terseret, jadi dia ditetapkan sebagai tersangka. Wow,
2 hari ataupun 3 hari yang lalu gue pernah nonton talk show tentang pembahasan politik gitu mengenai kasus Harun Masiku ini gitu ya. Ada Rocky Gerung, ada Adiana Pitupulu dan juga yang lain-lainnya gitu membahas tentang Harun Masiku. Sama halnya Adian itu mengatakan bahwasanya jangan panggil orang yang sama lagi dimintai keterangan gitu. Apakah ini semua yang jelas nih ya, kalau semisalkan penetapan Pak Hasto sebagai tersangka ini adalah memang bukti bahwa ternyata benar Pak Hasto terseret kasus yang namanya suap ataupun apa itu, gue juga belum spesifik dan secara detail mengetahui kasus Harun Masiku ini. Yang jelas ini perkara kasus suap gitu ya. Kalau misalkan ditetapkan tersangka, pasti Bu Mega bakal datang. Katanya sih ya, kalau kita melihat statementnya Bu Mega ketika rapat atau apa gitu ya di PDIP, internal PDIP gitu. Kita tunggu saja guys, bakalan seru nih kayaknya. Coba komen di kolom komentar, menurut kalian apakah pantas Pak Hasto dijadikan tersangka atau ini hanyalah permainan semata? Coba deh komen. Kado Natal buat Pak Hasto. Menjelang perayaan Natal tahun 2024 ini ada kabar kurang enak buat Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap kepada KPU yang juga melibatkan Harun Masiku. Harun Masiku sendiri sampai hari ini tidak ketahuan rimbanya. Tapi tenang, buat yang tidak suka dengan Pak Hasto, jangan buru-buru senang atau membuli beliaunya. Status tersangka itu adalah tahap awal terhadap penetapan hukum kepada seorang warga negara. Masih ada proses selanjutnya hingga si tersangka dijatuhi vonis melalui keputusan pengadilan. Menanggapi berita ini, sebagian orang menganggap dan menarasikan penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap KPU ini bernuansa politik. Ada yang menyebut Hasto ditersangkakan karena giat menyerang dan menyudutkan Jokowi. Kok lagi-lagi Jokowi ya? Hobi mengklaim semua salah Jokowi ternyata tetap trending meski Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Kemarin ada pelukis yang pamerannya di Bredel dibilang karena Jokowi. Cagup Jateng kalah juga gara-gara Jokowi. Ganjar Pranowo kalah juga karena cawe-cawe Jokowi. Sekarang Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka juga gara-gara Jokowi. Heran ya, sebegitu tidak bisa move on-nya kah kaum paranoid itu dari sosok Jokowi? Tapi yang jelas, semua tudingan yang dikaitkan dengan Jokowi itu tidak pernah disertai fakta dan data sebagai bukti. Bahkan tuduhan Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadi pun masih bersifat tudingan tanpa pembuktian yang valid. Jadi dengan sederhana kita bisa simpulkan semua tudingan itu hanyalah bagian dari usaha untuk mendegradasi dan mendelegitimasi citra Jokowi di mata publik. Atau secara teknis ini adalah upaya untuk mengurangi kadar Jokowi efek di setiap pergerakan sosial politik. Mengingat Jokowi efek itu masih sangatlah kuat. Lihat saja pada kunjungan Jokowi ke Medan, Purwokerto dan Temanggung kemarin. Kecintaan masyarakat kepada Presiden ke-7 itu masih sangatlah tinggi. Jadi mengenai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh penyidik KPK, sebaiknya disikapi kalem dan bijaksana saja. PDI Perjuangan lebih baik mengedepankan langkah-langkah yang rasional. Dunia belum kiamat kok. Jadi Bu Mega juga tidak usah mendatangi KPK bila Pak Hasto dipanggil, seperti yang beliau sampaikan secara lantang pada salah satu pidato. Pak Hasto sudah besar Bu, biarkan beliau menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun memang suka nangis, tapi sepertinya Bu Mega nggak usah khawatir.
everything is gonna be alright. Bu Mega juga tidak perlu selalu mengklaim bahwa beliaulah yang membentuk KPK, karena saksinya seperti Pak Laksamana Soekardi yang dulu sangat loyal kepada Bu Mega juga sudah menjelaskan dengan gamblang kepada masyarakat bahwa sebelum KPK berdiri ada badan yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie bernama KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang diketuai oleh Pak Yusuf Shakir, di mana Pak Laksamana Soekardi juga ada di dalamnya. KPKPN ini adalah cikal bakal KPK sekarang. Dan celakanya pada zaman itu ketika semua pejabat negara diperiksa kekayaannya, entah kenapa Bu Mega seperti enggan diperiksa. Ini kesaksian dari Pak Laksamana Soekardi loh. Jadi tidak perlu panik dan histeris menghadapi ini. Tersangka itu kan baru status awal. Nanti pengadilan yang akan membuktikan bersalah atau tidaknya Pak Hasto. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai itikat pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat negara ini benar-benar bersih dari para pelanggar aturan dan hukum. Dan seperti yang saya ungkapkan di video saya sebelumnya, lebih baik ikhlas saja. Yang namanya manusia kalau melakukan kesalahan ya dipertanggungjawabkan saja. Jangan belum apa-apa sudah nuding orang lain yang salah. Yang penting kita menjadi orang yang bersih di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum ketika kita salah, tapi memberikan pelajaran supaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita itu. Kalau perbaikannya harus dengan cara masuk penjara, ya nggak apa-apa. Kalau itu memang rencana Tuhan, yakin saja pasti akan selalu baik buat kita. Yang jelas Pak Hasto sepertinya tidak menangis lagi. Beliau cuma mengeluh kedinginan karena ditinggal sendiri di ruang pemeriksaan KPK. Dan itu masalah simpel. Dan itu masalah sepele. Kecilin saja hasilnya atau minta dikirimi jaket yang lebih tebal. Semoga Pak Hasto tetap bersuka cita menjelang Natal ini. Dan apapun yang akan terjadi, anggap saja itu kado istimewa dari Tuhan untuk kebaikan Bapak. Semoga bermanfaat. Rahayu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Wow, itu kado akhir tahun dari KPK ya? Ya, yang kemarin masyarakat mulai melakukan hal statement nggak percaya sama KPK karena kasus Harun Masiku aja nggak beres-beres gitu. Tapi ini tiba-tiba oke juga lah. Cuma gini loh, ini pendapat saya, tanggapan saya. Ini kan pernah ya Pak Hasto ini sudah tahu hal seperti ini, dan dia sudah membuat konten di Akbar Faisal ya, bahwa dirinya akan ditangkap. Nah ini akhirnya kebukti ya jadi tersangka. Sebetulnya apa yang dia tahu ini ya sesuatu yang memang benar apa adanya gitu. Dan Pak Hasto ingin ya sesuatu yang dia tahu ini akan menjadi sebuah pukulan politis untuk untuk dirinya ya, supaya dianggap sebagai pahlawan seperti Soekarno zaman dulu ditangkap gitu ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini ya cukup mengejutkan lah ya. Terus Harun Masikunya kapan dong KPK? Sikat dong. Guys, ada berita baru nih, dan inilah berita barunya para mak jreng. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Jadi guys, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini dikabarkan menjadi tersangka KPK di kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Jadi guys, nama Hasto sebagai tersangka ini juga tercantum dalam surat pemberitahuan. Dimulainya penyidikannya itu sprint /dik-1/01/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Nah, terkait berita Hasto sebagai tersangka, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menyebut bahwa ini adalah awal yang baik bagi KPK untuk mengejar Harun Masiku dan juga mengapresiasi langkah pimpinan KPK di awal periode menjabat.
Oke, well, sekali lagi selamat kepada KPK dan semoga saja KPK bisa segera menangkap Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan pada akhirnya KPK memiliki taji dan nyali yang sangat dalam untuk menetapkan Pak Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan saya dan seluruh rakyat Indonesia berterima kasih kepada KPK. Good job. Dan ini akan menjadi berita yang sangat viral dalam beberapa hari terakhir. Dan semoga para penjahat yang lainnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih KPK. Oke, teman-teman, kembali kita fokus kepada Sekjen Partai PDIP Hasto. Hari ini tanggal 24 Desember resmi jadi tersangka terlibat dalam kasus penyuapan bersama Harun Masiku. Kita mengucapkan selamat tahun baru dan selamat tinggal di rumah yang baru. Semoga menyenangkan. Udah tahu belum, Pak Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus suap yang dilakukan oleh Pak Harun Masiku. Nah, namun teman-teman harus tetap bijak dan cerdas dalam menanggapi setiap berita yang beredar ya, karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK. Karena ini tuh masih kabar burung. Tapi kalau diulik-ulik nih, menurut keterangan Humas KPK, mereka telah mengantongi sprindik. Apa itu sprindik? Yaitu surat perintah untuk penyelidikan. Nah, jadi kalau seandainya memang status tersangka ini resmi ditetapkan kepada Pak Sekjen, nah ini untuk Kapolri dan juga pihak-pihak KPK, saya minta harus waspada ya. Awas loh kalau sampai Pak Hasto dijemput, nanti pihak Kapolri dan pihak-pihak KPK didatangi Mama Bu Ketum loh. Ntar Bu Ketumnya ngamuk, ntar diseruduk loh. Ingat pada waktu itu, pada bulan Juni kan juga pernah tuh Pak Hasto diperiksa. Langsung Bu Ketumnya ngamuk. Kalau sampai nih Hasto dijemput, saya akan datangi langsung Kapolri. Ngeri nggak tuh? Halo Pak Kapolri, ketar-ketir nggak Pak Kapolri? Pak Kapolri takut nggak nih sama emak-emak gitu? Emak-emak ini adalah ras terkuat di bumi loh ya. Nah, jadi sebelum pasti hitam dan putihnya berita tentang ini, saya minta pihak KPK dan Kapolri waspadalah, waspadalah. Ibu Ketum melihatmu. Akhirnya Pak Hasto dijadikan tersangka KPK, guys. Nggak kaget sih gua ya, karena sepertinya ya hukum sekarang itu menilik atau mensasar orang-orang yang tidak seiring dengan penguasa gitu ya, dan tidak mau diam gitu. Karena gini ya, yang digembar-gemborkan itu, yang dicari-cari itu kan Harun Masiku gitu ya. Sampai ada sayembara 8 miliar belum juga ketangkep itu Harun Masiku. Ini antara orang-orang KPK-nya yang OON atau penyidiknya atau Pak Polnya ya, masa nggak bisa nangkap kalau orang itu masih hidup. Bahkan pas mau pilpres kemarin itu kan udah tahu katanya keberadaan Harun Masiku sudah diendus, tapi nggak juga ketangkep. Berarti apa? Nah, kenapa sekarang malah Pak Hasto yang dijadikan tersangka gitu ya? Terus yang anehnya gini ya, Pak Hasto sih, karena Pak Hasto mungkin nggak mau terima deal-dealan kali ya sama sang mantan atau sama ya oknum pemerintah kali ya. Jadi Pak Hasto ditersangkakan. Kan beda nih sama Erlangga Hartarto yang udah jelas-jelas tuh kasus korupsinya katanya. Tapi wih, sampai hilang jabatan ketua umum Golkarnya. Lega, hilang kasusnya. Kalau nurut. Ini lagi Budi Ari udah beberapa kali disinyalir, diselidiki, diisukan terlibat kasus korupsi. Adem-adem aja, santai-santai aja, asal lu mau ikuti kemauan sang penguasa tadi. Nah itu masalahnya, Pak Hasto dan orang-orang PDI lainnya itu berseberangan. Ya mungkin tidak akan berhenti di Pak Hasto, bisa aja Said Didu bentar lagi, Rocky Gerung. Banyak orang-orang yang memperjuangkan kebenaran ini lagi diincar nih.
lu akan dikaitkan dengan kasus-kasus lama gitu, dibongkar, terus dikaitkan lagi, disambung-sambungin supaya lu bisa terjerat kasus atau lu kena pidana. Nah, jadi agak miris gitu kalau hukum sekarang ini dijadikan alat oleh para penguasa atau Raja Jawa dan komplotannya untuk mengkebiri orang-orang yang vokal terhadap kebenaran. Pak Hasto, tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang. Ibu pasti datang, ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit, harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis mulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya, jadi Pak Hasto tenang, tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat, semangat. Viral, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sah menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus suap Harun Masiku. Weladalah, Mak Banteng, ini ada anggotamu, bukan main-main Mak. Sekjen dari Partai Banteng loh Mak, ditetapkan jadi tersangka Mak. Di mana ini loh Mak, Harun Masiku? Mbok yo ndang dicari, ini malah yo si Hasto Mak, orang kepercayaanmu loh, dijadikan tersangka. Ladalah, inilah momen yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia. Jangan mantap, mantap, mantap. Tepat di hari 100 Yodo Pak Prabowo menjadi presiden ini loh. Akhirnya si Hasto jadi menangis beneran toh meniki. Katanya maknya ini besok bakal datengi loh. Mbok datengi opo? Nek salah yo salah, ora bukane malah dibela. Mbok, proses hukum ini biar berjalan loh Mak. Jangan kamu menghalang-halangi. Yodo, ayo Pak, proses terus sampai ke akar-akarnya dan buktikan EKTP itu jangan dilupakan. Jan angel jar. Hasto Kristianto jadi tersangka KPK, pendukungnya malah bilang begini nih. Jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru aja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Selain dugaan suap, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan, di mana dia diduga dengan sengaja merintangi atau menggagalkan penyidikan Harun Masiku yang telah diusut KPK sejak 2020. Nah, penangkapan Hasto ini tentu jadi rame nih, terutama para pendukungnya banyak yang enggak terima dan mereka pun mengungkap kejanggalan penangkapan ini. Ada yang bilang penangkapan ini sengaja dilakukan buat meredam isu kenaikan PPN 12% yang mana PDIP memang lagi fokus mengkritisi isu tersebut. Selain itu, penangkapan ini juga katanya sengaja dilakukan di saat-saat Natal dan Tahun Baru biar eskalasinya nggak terlalu tinggi karena orang-orang pada fokus liburan. Nah, terlepas dari itu, Hastonya sendiri sebelum ditangkap udah ngasih bocoran sih di salah satu podcast yang tayang akhir November lalu. Hasto bilang kalau dirinya dapat informasi dari pengamat militer Koni Bakri soal penangkapan itu. Makanya kalau hari ini ada penangkapan, mungkin sebenarnya dia udah nggak kaget lagi. Nah, tapi sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut sih terkait penangkapan ini. Pokoknya yang jelas Mimin sih berharap KPK bisa membuktikan kasus ini dengan gamblang dan murni atas pertimbangan hukum, bukan karena faktor lain, supaya jangan sampai tuh timbul asumsi liar yang ujung-ujungnya cuma jadi gorengan politik. What? Jadi kita selama ini ditipu oleh sekjennya PDIP, Pak Hasto, atau dari partai PDIP itu sendiri, karena menurut KPK Hastola perintahkan Harun Masiku rendam HP dan melarikan diri, hingga sampai sekarang DPO Harun Masiku dikejar sampai KPK hingga mendapatkan di manalah keberadaan dari Harun Masiku itu. Kita tanyakan oleh Pak Hasto, ternyata Pak Hastola tahu keberadaan Harun Masiku dan beliaulah adalah membuat skenario hingga Harun Masiku tidak ditemukan sampai sekarang. Karena setelah ditetapkan menjadi tersangka, Sekjen PDIP Pak Hasto ini diungkapkan oleh KPK, beliaulah yang memerintahkan Harun Masiku untuk merendamkan HP-nya ke air
hingga tidak ada bukti konkret kalau kejadian ini benar-benar terjadi. Dan beliaulah Pak Hasto yang menyuruh Harun Masiku kabur hingga sampai sekarang tidak ditemukan. Karena menurut KPK salah satu pasal yang jerat terkait perintangan penyidikan dalam kasus yang menyeret buronan Harun Masiku. Karena mungkin selama ini kita bertanya-tanya kemana Harun Masiku, karena kita tahu kemarin presiden kita sebelumnya dari partai apa. Jadi mungkin menurutku ditutup-tutupin hingga sekarang udah ganti presiden, ganti jajaran. Mungkin di zamannya Pak Prabowo Subianto ini semuanya harus diusut tuntas hingga akar-akarnya. Kita tahu akhirnya oposisi Pak Hasto sendiri, Sekjen PDIP, ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena kasus Harun Masiku. Dan ini adalah tinggal kita mencari di manakah Harun Masiku sekarang, hingga bisa dilihat di media, bisa ditunjukkan Harun Masiku keberadaannya. Dan ternyata produsernya Harun Masiku yaitu Pak Hasto itu sendiri. Menurut kalian gimana guys Pak Hasto ini? Komen, mari kita diskusi ya. Hasto jadi tersangka, PDIP pastikan kadernya taat hukum. Tenang, tenang saja, kan ada ibu. Ketua KPK Setio Budianto menyebut suap itu dilakukan bersama-sama dengan calon anggota legislatif PDIP tahun 2019, Harun Masiku, yang saat ini masuk daftar pencarian orang DPO. Hati-hati loh kecurangannya loh. Enggak sih, enggak mau berpendapat. Takut. Kan ada yang lindungi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam segigis. Lur, aku ingin duwe kata-kata kanggo Pak Hasto lur, sing spesial banget. Setelah ditetapkannya beliau menjadi tersangka terkait kasus Harun Masiku ya. Noto ilat ben ora kualat, noto polah ben ora salah, noto laku ben ora kleru, noto ati ben ora nglarani. Dong ora to, kuwi kata-kata spesial kanggo dirimu to. Ya dipahami, diresapi, ya bene kedepane kuwi. Ora sembrono, mulakno to. Hasto menangis. Puas aku, puas. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan penetapan status sebagai tersangka terhadap Hasto Kristianto dari pihak KPK atas kasus Harun Masiku. Dan oleh karena itu tentu banyak beragam reaksi yang datangnya dari para elit Partai PD Perjuangan, dan mereka menilai bahwa ini sebagai bentuk politisasi hukum. Karena seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini pihak PD Perjuangan telah memecat Jokowi sekeluarga, dan ini dianggap sebagai bentuk balas dendam dari Jokowi terhadap pihak PDIP. Apakah benar demikian? Tentu masing-masing orang memiliki analisanya masing-masing. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.